Kita akan membahas gospel culture. I don't know if you actually heard me correctly in the last probably 2 years now. I've been talking a lot about culture. Kita banyak berbicara tentang kultur atau budaya. Kita tahu bahwa budaya itu adalah bukan pertempuran biasa. Di budaya itulah terjadi pertempuran kuasa yang mengubahkan manusia. Oke? Makanya budaya merupakan tempat yang sangat penting di mana kita orang percaya hidup dan triumphant di situ. Kalau enggak, ya udah, saudara nanti Kristen tapi duniawi. Saudara nanti ke gereja tapi agamawi. Saudara nanti ibadah tapi kedagingan. You look like you actually serving the Lord, but at the end you only serve yourself. You only serve religiously. You don't really know who God is. Tapi kalau kita kemudian mengerti what is the gospel culture, kemudian kita masuk di dalamnya, kita akan sungguh-sungguh mengalami terobosan-terobosan baru. So, izinkan saya dalam waktu yakin gak lama. Di Point Cook saya dilarang khotbah lama orang-orang Point Cook. Jadi, di Point Cook mereka pelototin saya selesai 20 menit. Enggak. No, these guys are good. Nah, kita akan membahas tentang apa itu gospel culture. Mari kita akan lihat dulu, kita akan baca dulu di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Dua ayat ini adalah dua ayat yang saya pilih untuk memulai. Saya sudah mengkhotbahkan ayat-ayat ini berkali-kali dalam beberapa bulan ini, tapi yuk kita membahasnya sekarang ya. Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat ayat-ayat tersebut. Ya. Kita berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Romans chapter 1 verse 16. Di dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Paulus mempunyai sesuatu yang penting. Kita garis bawahin dulu. Paulus berkata gini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Bilang dulu, keyakinan yang kokoh. Wow, Paulus punya sebuah keyakinan yang sangat kuat tentang Injil. Sebab dia bilang gini, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan atau kata kuasa, terjemahan lama bilang, sebab Injil adalah kuasa Allah. Seringkali kata kuasa kita lihat dari dua hal kan. Kuasa itu ada dua, ada yang namanya exousia, itu wibawanya. Tapi ada yang namanya dunamos, which is adalah actual power. Dunamos, dynamic power. Yang dimaksud dengan kuasa Injil sini adalah kuasa yang dunamos, kuasa yang meledak-ledak, kuasa yang dahsyat. Kuasa apa ini? Nah, ini yang kalau kita pelajari bersama, dibilang ini kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Ini berarti bukan kuasa biasa. Ini bukan kuasa untuk performance. Ini bukan kuasa seorang sulap di depan. Ini bukan kuasa magic orang kemudian main di depan. Sudah nonton siapa mungkin? David Copperfield atau sudah nonton siapa yang sudah pikir punya kemampuan supernatural. No. This is the power unto salvation. Inilah kuasa yang menyelamatkan. Menyelamatkan semua orang yang percaya. Alkitab bilang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya sangat tertarik untuk melihat mengapa Injil ini berkuasa. Mengapa Injil ini berkuasa? Ada dua hal yang penting yang kita harus lihat sehingga mengapa kita memilih tema ini supaya betul-betul di sekitar kita Injil tetap nomor satu. Kita akan tetap hidup dalam kuasa Injil. Kita tidak mau cuma agamawi. Kita tidak mau cuma datang kebaktian hari Minggu. Saya sudah berulang-ulang katakan buat kita sekalian. Kita tidak mau hanya pandai hidup kebaktian. Kita harus pintar hidup di luar.
Kita tidak cuma pintar performance di depan, tapi kita benar-benar menghidupi Injil sebagai kekuatan Allah. Kita bukan cuma pintar kebaktian, tapi bodoh kehidupan. Tapi kita adalah orang-orang yang ibadah betul, tapi di kehidupan kita menjadi jawaban. Di kehidupan kita menjadi relevan dalam kehidupan ini. Nah, mari saya beritahu kepada saudara tentang kata Injil ini. Kata Injil ini etimologisnya adalah, Injil ini dalam bahasa Yunani adalah Euangelion. Itu bahasa Yunaninya, Euangelion. Itu artinya Injil. Sederhana diterjemahkan kabar baik. Bilang dulu kabar baik. Kalau di sini mau bikin budaya Injil, tolong jangan kabar gosip. Kabar baik itu dulu. Jadi kalau saudara mau jadi pemberita Injil, tolong saudara harus mulai dengan selektif dalam kabar yang saudara beri. Selektif dalam menyampaikan sesuatu, ya. Sekarang ini orang di TikTok, orang di mana-mana itu betul-betul, ya, orang ngomong seenaknya, ya, di Instagram, di mana-mana orang ngomong seenaknya. Mereka sudah tidak mempertimbangkan lagi. Mereka kemudian mengumbar apa saja yang mereka mau katakan. Kita enggak. Kita hanya mau menyampaikan kabar baik. Kita mau menyampaikan berita yang baik. Tapi menurut kata Injil itu sendiri, Injil itu bukan kabar baik biasa. Injil itu adalah kabar baik dalam lingkungan kerajaan. So the gospel itself, it's a word that calls a good news, but not only just a normal good news. Seperti seorang opa berkata, saya baru dapat cucu, itu juga good news. Ya kan, mungkin anak muda sekarang umur 25 tahun, agak ada raise, saya dapat kenaikan gaji, itu juga good news. Tapi good news yang dibangun bukan itu. Yang dimaksud dengan Euangelion adalah good news about the kingdom. Itu good news tentang kerajaan. Jadi good newsnya itu begini. In the royal family selalu muncul sebuah good news yang bunyinya begini. It's going to come a king who will prosper his people. Akan datang seorang raja yang akan mensejahterakan umatnya. Jadi Euangelion itu adalah tentang, merupakan kabar baik tentang datangnya apa? Seorang raja. Nah, ide ini bukan cuma ide perjanjian baru. Ide ini sudah ada 600 tahun sebelumnya. Maksudnya ide ini sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Yuk kita lihat pemahaman Yesaya. Saudara masih bisa ikuti saya? Saya tahu ini ulang tahun, tapi tolong berpikir. Dan sampai ulang tahun, saya pikir makan lagi. Pikir dulu sedikit, oke? Supaya saudara tahu Injil itu apa. Saudara tahu itu kabar baik itu apa. Sebab budaya ini yang kita pengen bangun. Oke, sekarang kita akan lihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasalnya ke-40, kita mau baca ayatnya yang ke-7 terlebih dahulu. Jadi pertama kali kata ini, banyak kata kabar baik, tapi secara spesial adalah nubuatan Yesaya di kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-7. Saya mau saudara perhatikan ayat tersebut. Nah, saudara mesti tahu bahwa kalau saudara baca kitab Yesaya pasal 1 sampai Yesaya 39, nubuatannya biasa aja. Tapi begitu dia sampai pasal 40, sampai selesai pasal 60, 20 pasal yang terakhir, itu luar biasa isinya. Berisi terbanyak tentang kedatangan Yesus. So it's like a messianic prophecy yang Yesaya sampaikan. Coba belum di situ kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-7. Sudah? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa-bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jangan berhenti di situ. Sebab yang saya mau baca ayat berikutnya. Jadi dia beritahu keadaan dunia ini. Keadaan dunia ini gersang, mematikan, gak ada apa-apanya. Tiba-tiba ayat yang ke-9 dia berkata begini. Hai Sion, pembawa kabar baik. Garis bawahi kata kabar baik itu. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkan suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ayat 10,
Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kemudian 11, seperti gembala ia menggembalakan ternaknya dan seterusnya. Tapi konsentrasi ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat 7-8 adalah terbelakang dunia. Ayat 9-10 dia berkata begini, Sion sebagai pembawa kabar baik. Dan lu pembawa kabar baik. Itu kata yang dipakai itu Septuaginta bilang Evangelion. Kalau dia dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata mabazaret, artinya adalah pembawa kabar baik. Kabar baiknya sendiri itu adalah bazar. Itu dalam bahasa, bukan basar makan-makan, ini bazar. Ya, ini bazar artinya adalah good news. Good news. Jadi datang membawa sesuatu. Nah, yang luar biasa adalah dua kata yang dipakai di sini. Jadi saya berkata begini, yang hebat bukan cuma good newsnya, yang hebat yang membawanya. Bilang dulu. Jadi good news is the news, but the one who bring the good news is also important. Jadi diberitahukan pada kita bahwa bukan cuma newsnya yang penting, tapi pembawa beritanya penting. Makanya diberitahu di sini, pembawa kabar baik. Saya terkejut waktu membaca bahasa asli pembawa kabar baik. Tahu arti pembawa kabar baik? Pendengar kabar baik. Saya kemudian sadar, budaya yang harus kita bangun di sini adalah budaya mendengar dengan baik. Bilang dulu, budaya mendengar dengan baik. Budaya mendengar dengan baik. Sebab kata pembawa kabar baik itu, kata pembawa kabar baik, itu datang dari bahasa Ibrani yang orang semua tahu. Orang yang belajar bahasa Ibrani tahu. Itu kata yang dipakai adalah Shama. Shama artinya to hear. Pernah dengar kata yang sama? Shema Israel. Dengarkanlah Israel. Sebab kata Shema itu adalah mendengar. Jadi pembawa kabar baik itu adalah pribadi-pribadi yang mendengar apa yang Tuhan komunikasikan pada mereka. Pribadi-pribadi yang mendengar kabar baik itu. Makanya, yuk, mari kita kembangkan budaya mendengarkan firman Tuhan. Budaya mempelajari firman Tuhan. Ada 3 cara mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama membaca. Yang kedua merenungkan. Yang ketiga melakukan. Itu mendengar. Jadi dalam konteks Ibrani, kata mendengar itu menyangkut 3 hal. Mendengar, merenungkan, dan melakukan. Mendengar saja cuman separuh. Tidak merenungkan, tidak. Tapi dia harus mendengar dan merenungkan. Setelah mendengar dan merenungkan, barulah dia menjadi apa? Pelaksana. Sebab makanya kita bilang ini, diberkatilah mereka pelaksana kehendak Allah. Itu kata penting. Makanya yuk kita kembangkan budaya mendengar. Sekarang orang sudah tidak suka mendengar. Mereka tidak suka mendengar suara Tuhan. Mereka tidak suka mendengar keluhan orang lain. Mereka tidak suka lagi mendengarkan keluhan orang minta tolong. Mereka tidak suka lagi mendengar. Kita sangat lemah dalam pendengaran. Why? Because we just don't care. Halo? Kalau kita ketemu sama ahli politician, kalau dia berkata, we're going to look at it, itu berarti dia tidak dengar saudara. Because they listen to people and they just translate it into their own interest. Tapi kita enggak dengarkan orang, dengarkan firman Tuhan. Masihkah saudara menjadi orang-orang yang atentif mendengarkan firman Tuhan? Atau sekarang saudara berkata begini, gak usahlah dengar firman Tuhan, buat apa dengar firman Tuhan? Lebih banyak yang ada di YouTube. Sengaja kita dibingungkan dengan semua informasi. Informasi sangat banyak. Tapi, dengarkan saya baik, tidak semuanya memberi makan saudara. Yuk kita mendengarkan syama. Itu budaya yang pertama. Nah, yang kedua adalah bukan cuman sekedar budaya itu yang kita harus bangun. Yang kedua, coba lihat, kita harus menyaringkan suara kita dan jangan takut. Terus mengembangkan budaya kabar baik. Oke, nah sekarang kita akan lihat kitab Yesaya yang ke-40 ini. Apa yang kita perlu nyaringkan? Isi berita kita apa? Isi dari pemberitaan kita apa? Isi dari pemberitaan kita yang pertama adalah
kita harus membawa orang untuk bisa bertemu Tuhan. Lihat, itu Allahmu. Dan Tuhan seperti apa yang kita perkenalkan kepada mereka? Iya dong. Orang menggambarkan Tuhan sebagai orang yang tua, yang bijaksana, cuma kasih kata-kata bijak. Enggak. Our God is the King of Kings. Our God is the most powerful person in the universe. Ya, orang menciptakan Allah mereka. Sekarang people now want to create their own God in their mind. Then they want to arrange God according to whatever they want. But God is a God who is actually omnipotent, omnipresent, omniscient. He knows everything. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Makanya kita berkata, lihat, itu Allahmu. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Makanya kita sebagai orang-orang yang membawa kabar baik, kita pun harus mengalami kuasa Allah. Kalau saudara tidak mengalami kuasa Allah, ya penjual obat, saudara. Saudara cuma ngomong apa yang saudara nggak ngerti. Ya, kita bukan penjual obat. Kita membawa berita dengan kuasa. Makanya Paulus berkata, ya, Injil itu kekuatan Allah. Kita sekarang pergi ke Yesaya 52. Let's go, Yesaya 52. One more, and then kita. Oh, 52 ayatnya yang ke... Ya, Yesaya 52. Kita baca ayat yang ke-7. Tadi 40 ayat 7, sekarang kita baca 52 ayat yang ke-7. Sama temanya, Mebasaret kata yang dipakai. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Kedatangan apa? Pembawa berita. Yang apa? Mengabarkan berita damai. So number 2 yang harus kita kembangkan sebagai budaya adalah peace. The culture of peace. Mungkin kalau kita bicara culture of peace, everybody has their own understanding about that. Tapi kalau lihat di Alkitab, peace itu simple. Kalau saudara mau ciptakan culture of peace, bilang dulu, budaya damai sejahtera adalah tanggung jawab pribadi. Sebab semua orang punya tanggung jawab pribadi, dan easily as a community, kita kemudian produce hal tersebut. Budaya of peace ini penting. Mereka membawa berita damai. Mereka membawa kabar baik tentang damai sejahtera. Tanggung jawab pribadi kita adalah, kita secara pribadi, saudara dan saya. Pertama, berdamai dengan Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Saudara harus berdamai dengan Tuhan. Harus. No joke. Kalau saudara tidak punya perdamaian dengan Tuhan, sebentar habis kebaktian datang, kita tumpang tangan, kita baptis ulang, kita rendam lebih lama sedikit. Saudara betul-betul mengalami perdamaian dengan Tuhan. Kita harus berdamai dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus berdamai dengan semua orang. Saudara harus berdamai dengan semua orang. Please, kita tidak perlu menyerang orang lain, kita tidak perlu cerita orang lain berdamai. Memang ada orang-orang yang menyedihkan kita. Kita selalu berkata kepada mereka, may God bless you far away from me. Ada orang yang berkata demikian. May God bless you but you have to go far away. Nah, ada yang kayak gitu. Kita enggak. Kita mempercayai bahwa kita adalah orang-orang yang berani berhubungan dengan siapapun. Berdamai dengan semua orang. Saya tahu saudara semuanya have a peace of mind. Setiap kita masing-masing punya tiap-tiap lah. Ada yang menyenangkan, ada yang enggak. Saya juga tahu, orang yang dekat sama saya juga tahu, tidak gampang hidup sama Jonathan. Makanya saya menerima pengampunan sangat banyak dari Ibu Ina. Ya, kalau mau tanya siapa yang paling banyak mengampuni saya setelah Tuhan Yesus adalah Marlina Tanggesalu. Karena tidak gampang hidup sama saya, tidak gampang hidup sama saya. I've been doing some silly things, make wrong decisions, make stupid things, kadang-kala marah-marah tanpa sebab. Mungkin sudah tua kali atau mungkin gula kick off atau apa. But ya. Kita bisa saja tahu, tapi paling tidak di hati kita tahu. Kalau kita buat salah, berdamai. Yang dulu berdamai. Orang yang hidup dalam damai sejahtera gampang berdamai. Yang dulu berdamai. Dan berdamai itu bukan soal apapun. Alkitab berkata sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 28. So, budaya mendengar, budaya damai.
Nah itu dan mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bilang dulu, Allahmu itu Raja. Allahmu itu Raja. Yuk mulai sekarang kita kembangkan budaya kerajaan. Budaya diperintah oleh Allah. Itu mau diperintah oleh Allah nggak? Ada banyak orang nggak mau diperintah sama orang lain. Ada banyak orang nggak mau diatur sama orang lain. Ada banyak orang nggak pingin untuk ada orang lain memimpin di atasnya. Ya, seumur hidup saya merintis jemaat, menolong orang, membantu orang, punya jemaat di beberapa tempat. Saya belajar satu hal, bahwa cara terbaik untuk bisa terus bertahan dalam pelayanan adalah memimpin bersama, leading together. Leading together dengan old people, but also leading together dengan young people. Di sini kita kasih kesempatan younger people untuk memimpin. Kita kasih kesempatan orang tua memimpin. Kita kasih kesempatan orang setengah tua memimpin. Kita kasih kesempatan orang yang tua sekali memimpin. Siapa saja kita kasih kesempatan mereka memimpin. Because we believe our God is a God of generations. So he actually manifest His will through the generation. And sometimes the wisdom of old generation, the strength of the youth, when you actually combine together, it's going to be explosions. Akan menghasilkan perkara-perkara yang dahsyat. So saya mempercayai kita perlu sekali mengizinkan Tuhan memerintah kehidupan kita. Saya memimpin banyak. Waktu kita memulai Garam, everyone young. Semua lebih muda dari saya. I'm the big dog. Yes. Saya lebih tua. Yang lebih tua dari saya Pak Max. Tapi waktu saya waktu mulai Garam di City kan. I'm a big dog. Tapi you know what I did back then? Saya ambil tim yang lebih muda. We always work as a team. We always work. Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi, tim juga. Tuhan ciptakan manusia, tim juga. Dia datang sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. He comes as a team. Dia datang dalam tim. So yeah, work as a team. Makanya begini, budaya kita adalah kerja bersama. Kerja bersama. Tanda orang mengerti bahwa kerja bersama itu bukan berarti satu orang mau perintah-perintah dari atas itu pegang remote control. Tidak. I don't do that to you guys. Kita kerja bareng dengan saudara, duduk dengan saudara, bicara dengan saudara, menanggung apa-apa. Kalian masih ingat kan? Garam punya 3 prinsip utama. Simple, connect, serve. Buat kita sesimpel mungkin supaya kerja bisa dengan mudah. Kita kemudian apa tuh? Terkoneksi satu sama lain. Terkoneksi mau usia tua, usia muda. Kita terkoneksi. Kita jarang sudah. Kecuali memang belakangan-belakangan ini kita mulai melayani ke golden age. Tapi sebenarnya kita tidak pengen kalau semuanya pengen bagi ke sektor usia. Enggak. Ada yang berkata homoget bagus, saya berkata tidak. Kita harus dari generasi ke generasi. Terbiasa melayani lintas generasi. Karena Allah kita adalah Raja. Jadi kita belajar menundukkan diri. Kita belajar submit kepada orang lain. Kita belajar submit kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Injil adalah kuasa Allah. Baru-baru saja Bapak ini meninggal, tanggal 6 kemarin, Lauren Cunningham, salah seorang heroes of faith, seorang yang I look up to sebagai seorang pemimpin, meninggal pada usia 80 tahun. Jadi pas Yesus ulang tahun, Lauren Cunningham meninggal. Saya berpikir jubahnya akan turun ke Jesse, enggak juga sih, tapi saya berpikir ini tentang Lauren Cunningham. This is what happened about Lauren. Lauren menulis sebuah buku. Judul bukunya adalah Book That Transforms Nation. Buku yang transform nation. Buku itu saya baca sudah berkali-kali, masih ada di drawer saya dekat tempat tidur saya, masih ada buku itu. Buku itu berisi tentang cerita, dia file cerita tentang cerita di seluruh dunia ini. Bahwa siapapun yang pegang Injil, ya, anyone who holds the book called the gospel, their lives change. Their life become better. They're more education. They're more educated. They understand civilization. Because this book changing civilization. Dengan civilization dari mana? Dari sorga. Dia membawa peradaban sorga turun ke bumi ini.
Makanya Injil tetap merupakan kuasa Allah. Ada beberapa orang, mereka menolak Injil. Mereka berkata Injil gak ada apa-apanya. Mereka cuma ikuti maunya sendiri. Lihat aja. Satu bangsa pergi, satu bangsa naik, satu bangsa menghilang. Kerajaan satu tampil, kerajaan satu pergi. Hanya yang memegang Injil tetap bertahan. Benar kata Injil. Siapa yang percaya pada Injil Yesus Kristus, dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Semuanya bakal hancur, semuanya. Alkitab berkata kesudahan segala sesuatu selesai kalau Injil kerajaan Allah diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Tanggung jawab kita adalah kita hidup sebagai pemberita Injil yang punya budaya, kemudian kita memberitakan Injil. Sebab antara pemberitanya dan berita yang disampaikannya selalu punya koneksi yang kuat. Selamat hidup dalam budaya kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-15. Haleluya. Mari kita